Yang kita dilabrak baru seminggu sekolah. Waduh. Baru seminggu sekolah udah dilabrak. Sama kakak Baru kelas. seminggu sekolah. Iya. Kelas 1. Iya. Baru sampai LS gak sih yuk itu teh. Punya sekolah punya masalah. Sama siapa nih kira-kira? Ada Ada lah. Jangan sebutin ya. Iya, jangan. Sebenarnya kayak Gara-gara konyol apa? gak sih masalahnya ya? Cuman ya karena waktu itu masih Nah terus ya dilabrak banyak yang ngelihat penampilan gitulah. Kan aku kalau kan emang diceritain. kita suka kayak dandan gitu ke sekolah. Kobe ya anaknya. Kobe banget. Yang lain Kobe pisan. jujur kayak yang lain tuh pada pias, kita pakai tin gitu lah ya istilahnya gitu. Dilabrak gitu. Bam, welcome to Polaroid Channel Podcast Lanjuar. Oh, iya nih, buka-bukaan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa pembukaannya nih seperti pembukaan di tadarus-tadarusan. Apapun itu harus dimulai dengan salam, betul ya? Udah ya salawat Nabi. Nah, ya udahnya. Biar berkah ya. Salam corona. Nah, gini ya. Oke teman-teman, kita kali ini udah sama bintang tamu yang kembali luar biasa ya. Tiap yang saya undang itu alhamdulillah luar biasa semua. Ini pasti viral-viral ya orang-orang. Aduh jujur malu kayaknya nggak terkenal juga sih ya. Enggak. Setahu aku kalian mah wah viral. Apa maksudnya? Berarti kalau viral mah kayak yang jelek-jelek ya. Iya. Ya, tahu ya pokoknya Jadi menjurusnya ke situ. nah, sering jadi obrolan lah. Obrolan Ya makanya kita di sini mau meluruskan yang orang lain pikirkan buruk tentang kita tuh sebenarnya nggak kayak gitu. biasa. Oke, aku ucapin selamat datang di acara aku ya, namanya Polaroid Podcast Tajwa. Oh, ini Andi. Biasa aja sih, cuman ya Tapi kayak bangga gak sih orang Cana ada yang berani gitu berani apa? bikin Podcast. YouTube, bikin podcast, Wah iya, itu alhamdulillah gitu. ngangkat anak kencana yang berprestasi kayak Amir kan kemarin kan. Ya, Amir. Oke juga sih sempat ngundang anak basket juga, cuman belum mau edit, belum ya. Hanya agak bingung dikit lah gitu. Oke, selamat datang ya buat yang sebelah kiri, siapa? Kenalan dulu dong. Halo, aku Alia. Iya, iya. Yang sebelah kanan? Halo, aku Ayunda. Ayunda ini udah viral juga. Mayudi Ayunda. Amin ya. Ayunda tuh orang Portimao kan? Wah sama satu bendera ya. Kita juga seberangan kan, aku orang belum. Oh iya seberangan. Kita terpisahkan oleh Ar-Rahman ya. Pokoknya Ar-Rahman tuh udah 26 lah kalau Ar-Rahman 26. Padahal teratai kan ya teratai. Oke. Apa ya? Tadi kan udah perkenalan udah. Kita masukkan pembahasannya tentang mengenang masa-masa SMA. Nah, di mana yang kita tahu kalau ngelihat kalian teh pasti pikiran orang-orang tuh persahabatan. Negatif nggak? Enggak tahu gitu kan. Penilaian orang-orang beda-beda kan. Enggak tahu. Kalau aku sih ngeliatnya, wah seru nih gitu kayak kalian tuh kemana-mana bareng, apalagi SG kompak, terus kalau main juga kan kayak ke pantai itu bareng. Orang-orang tuh ada yang pasti ada yang sirik, ada yang ngomongin kan. Nah, beda kan ya pemikiran orang-orang. Tapi kalau yang aku lihat tuh kayak wah persahabatannya kuat gitu. Kalian keren lah, sering jadi omongan. Insya Allah positif. Amin. Oke. Sebelumnya boleh tahu nggak kalian tuh kan sebelum melangkah ke SMA tuh ada prosesnya ya, ada TK, SD, SMP, SMA. Kalau TK masih kecil lah ya, janganlah SD aja deh. SD di mana? SD Nusa Indah di Blok 6 dekat rumah. SMP-nya SMP 3 bareng mereka. SMA-nya bareng mereka juga di SMA 1 Raja Eke. Kita terpisah waktu itu karena beda SD aja, jadi belum kenal. Baru deket-deketnya pas Masuk SMP karena school basket ya waktu itu. Terus kita sekelas juga. Aku Salsa Ayu sekelas SMP. SMP 3. Kalau dari Ayunda gimana? SD di SD Kencana Indah 1 sama bareng-bareng dari SD sama Salsa gitu ya. Sama Rara juga. Kalau SMP? SMP 3
kayak ketemu lagi. Ke SMA-nya semangat lagi, ketemu lagi. Berarti udah memang dari SMP berarti ya dimulai. Kalau dia kan udah dari SD. Dari SD kalau Ayunda. Aku doang. Memang dari SD udah saling kenal, udah dekat gitu. Kamu sama Sasa berarti ya? Banyak. Oh, sama Christine juga udah dekat ya? Ini soalnya kayak waktu itu pernah lihat itu pas acara puncak blok 5 gitu. Kalian tuh ada gitu. Iya, kan bareng-bareng wae. Bareng-bareng. Iya. Karena kemana-mana bareng sih. Berarti sahabatnya memang udah dari dulu kan ya? Cuman bedanya kalau kalian dari SMP ya? Ya, aku 6 tahunan lah temenan. 6 tahunan. Iya, maksudnya dekatnya gitu. Kalau dihitung dari SMP ke SMA, kan akhir SMA tuh ya gitunya. Ya udah gitu. Kalau dia emang lebih lama kan dari SD juga. Kalian mah berarti udah lama ya temenan, udah 6 tahun sampai 7 tahun. Berarti ya yang udah kuat, cuman kan namanya persahabatan, temenan pasti ada kan ya sesuatu hal yang ya sulit atau apa. Ya, aku juga ngalamin gitu masa-masa gitu. Iya, bukan jelek sih sebenarnya, kayak mungkin udah gak bisa menerima kekurangan satu sama lain aja gitu intinya. Gak seleko, kita masih saling Diomongin nyapa. baik-baik. Gak langsung. Wah, mantap. Tapi aku mau selek wae kalau persahabatan, tapi ya udah biasa gitu, wajar ada juga. Kan seleknya ada yang selek beneran, Yang ada yang yang gak memutus silaturahmi. Nah, bagus. Berarti ya intinya mah baik-baik aja lah ya. Oke, sebelum kesana nih, masih banyak obrolan yang mau aku tanyain kan, masa SMA tuh panjang ya. Nah, kelas 1 kalian jurusan apa nih? IPA rasa IPS ya. IPA rasa IPS. Nah, itu. Karena IPA yang harus ke IPS. karena anak IPA itu kan cenderung ke orang-orang yang rajin. Terus kayak ya udahlah, kalau kita tuh kebalikannya nggak sih, Yuk? Iya. Ya udah ya, banyak masalah sama guru ya, diomongin nggak enak, kayak bukan anak IPA aja gitu. Iya. Gak cocok gitu. Berarti IPA berapa? IPA 4 Satu kelas kalian? ya. Aku satu kelas lagi sama Salsa sama Ayu, SMP SMA kelas lagi. Oh, barengan dari SMP. Wah, berarti udah Duduk bertiga di Ya. belakang. Itu orang lain kan harusnya duduk berdua, kita tuh misah, kan orang lain rolling tuh. Kalau kita enggak, di belakang aja stay bertiga. wow, itu enggak di razia? Bertiga. Enggak, karena emang padat. Oh, pada. Kirain kan bertiga itu kalau di jalan di razia. Enggak, beda. Oke, kalaupun dimarahin udah bosen kayaknya. Tergantung guru juga sih kata. Sama sih, aku juga waktu itu IPS sih bedanya, cuman kalau pas rolling balik lagi ke belakang malah soalnya kalau ke depan. Iya, soalnya kayak cewek-cewek di kelas kita tuh beda juga sama kita gak sih, Yu? Kayak malah kita kayak cenderung ke cowoknya gitu. Malah jadi kita gabungnya tahu kan, Ra? Iya kan, Ra tahu karena kelas kita deketan gitu. Secuek-cueknya kayak ke sekolah bawa tikar buat tidur gitu-gitu. Beda aja. Udah parah. Kayak anak IPS gak sih? Berarti memang IPA rasa IPS itu bener ya. Jadi kalian ada nanti jurusan IPAS, iya, IPA IPS, iya, setengah-setengah. Nah, waktu itu pas SMA ikutan eskul nggak kamu, Ayunda? Salah. Yang bener dong, Pak. Bercanda. Kan biar lucu, Alia. Iya, Pak Dus, aku divisinya apa? Perkusi. Bertahan gak nyampe nggak sebulan deh kayaknya, cuma supaya doang. Kalau Ayunda? Kalau aku juga sama. Oh, aku dari SMP ikutnya olahraga terus, harusnya ke basket lagi, tapi karena gini banget gitu, jadi ikut aja sama teman-teman. Karena gini banget sampai saya school. Sama. Semua se-eskul. Sama, iya. Satu nggak masuk, semua nggak masuk. Wah, iya. gitu. Karena apa, lagi main Lagi main bareng. Tapi ini nggak jadi kayak cuma si Atoma pisan gitu sama orang-orang. pasti Pasti, tapi ya udah biasa juga. Udah dari dulu kayak gitu. Tapi ya kalian mah tetap wah gitu cuek lah yang penting. Orang kitanya nyaman, bahagia juga. Yang penting mempertahankan zona nyaman, kata 420. Betul sekali. Oke nih kan dengar-dengar tuh itu ada kamu tuh
ikutan provok kan ya? Iya, Nah, aku perwakilan dari SMA 1 Rancaikek di Provok. Jadi Provok itu singkatan dari Representative of Provok yang artinya perwakilan dari Provok gitu. Jadi di situ tuh orang-orang terpilih aja yang ngewakilin SMA-nya buat ada di majalah Provok gitu. itu SMA-nya se-Bandung atau Iya, se-Bandung. Bandung. Heeh. Jadi kayak Provok tuh lebih ke majalah tentang sekolah aja gitu, kayak kita ngenalin tentang sekolah kita. Kan kalau di Semar berkembang banget tuh kayak ekskul basket ya. Ya. Juara terus kan. Nah, sama aku di-up lah artikel, aku bikin artikel tentang basket Semar biar Semar tuh ya dikenal lah seenggaknya gitu, kayak kalau aku ngumpul nih sama anak-anak kayak dari SMA 6, dari SMA 23 gitu. Dari mana? Dari SMA 1 Rancaikek. Oh, di mana Rancaikek? Kan nggak banyak yang nggak tahu kan. Akhirnya tahu lah karena ada Provok. Jujur aku kayak gitu loh. Ah, Rancaikek di mana? Yang mau ke Nagreg bukan Rancaikek. Gila nggak sih? Iya sih. Kalau yang awam itu memang Rancaikek tuh mana sih Nagreg sana kan yang tahunya kalau Tasik luar kota tuh lewat Rancaikek, tahunya itu gitu. Enggak sejauh itu kok Rancaikek kayak gitu kan. Banyak yang nggak kenal juga. Nah, makanya bagus juga sih karena ada Provok dari generasi ke generasi itu untuk memperkenalkan kayak sekolahnya itu tersendiri kan. Kayak Semar nggak ke-up tuh tentang kayak prestasi-prestasinya. Nah, di Provok kita bisa nulis artikel untuk lebih memperkenalkan si yang lagi ininya nih di Semar kan basket hampir setiap minggu kan dapat piala, tapi yang nggak ke-up, orang-orang nggak tahu. Tapi kalau di majalah kan orang pasti baca karena aku juga suka bagiin majalah 1 bulan sekali ke kelas, dari kelas 10 sampai kelas 12 bagiin satu kelas satu gitu. Oke. Nah, waktu itu kamu masuk divisi apa nih? Pas di Provok ada divisinya? Enggak. Oh, enggak. Itu emang kayak kita ditugasin buat kayak memperkenalkan sekolah kita aja gitu. Jadi sangat bermanfaat ya. Terus Iya, bermanfaat juga buat banyak yang banget manfaatnya. SMP pengen masuk ke SMA gitu kan Iya, pasti bener. Kayak ngeliat referensi. sekolah-sekolah referensinya Bener, bisa bener, dari bener. majalah ini kan ya. Terus kayak banyak ketemu sama teman baru juga sih. Kayak aku juga jadi nggak keulen lah ya. Mainnya nggak di Rancaikek aja gitu. Ada kan Provok ada kantornya kan. Nah, Oh, di ada situ kantor. kantornya di DU. Jadi kalau kita misalnya ada waktu suka main seminggu sekali ke sana gitu. Selalu nyempetin buat main gitu. Makanya sampai sekarang jadi masih pada deket aja karena nggak sekedar buat bagiin majalah, nggak sekedar buat kayak kita bikin artikel gitu, enggak. Kayak keluarga aja ya. Sampai liburan bareng apa segala macam seru lah. Kayak kita ada ini nih pensi anak Provok tuh selalu gratis, masuk ke pensi tuh nggak pernah bayar gitu lah istilahnya. Selalu ada. Kemarin aja ada yang esiran ya kalau nggak salah, itu anak Provok dapat tiketnya untuk 2 orang. Tapi emang kita kalau dapat tiket gratis tuh nggak cuma-cuma gitu, tapi harus kayak jawab pertanyaan gitu. Tapi free tiketnya untuk 30 orang, 20 orang gitu. Kebetulan aku juga audisinya bareng dia. Bareng sama Ayunda. Jadi emang dari mereka tuh ada audisinya dan yang terpilih berapa tiap sekolah? Kalau di angkatan aku dari 1 sampai 9 itu 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Cuman kemarin diganti gitu dari angkatan 10 sampai terakhir sekarang itu 1 orang. 1 kelas 1 orang gitu. Jadi diambil 1 cowok, 1 cewek angkatan kamu. Iya. Jadi tiap angkatan tuh dirubah-rubah lagi peraturannya. Iya sih, enggak kayaknya karena sekarang mungkin beda yang megangnya, karena dulu aku sama Kak Aji kelas angkatan 10 sama Kak Dea, jadi mungkin beda juga gitu. Masih dalam pembahasan itu ya. Sebelumnya kita promo dulu nih. Ada air minum Jajan, boleh ya. Kalian yang mau belanja di pusat Jajan, tapi jauh ya. Jajan itu kalau daerah Rancaikek nggak ada, tapi nggak apa-apa lah. Yang daerah Bandung boleh nanti belanja ke Jayan aja. Atau ke rumah aku ada air di rumah aja. Nah, sama satu lagi ada Black Tea nih. Guys, nih lihat. Nah, Black Tea. Nah, ini produk asli Kencana ya. Pertama dari Kencana, jadi kita juga nggak dukung gitu. Nah, bedanya kalau di podcast aku tuh
kita nggak disponsori gitu. Tapi kita yang mensponsori mereka gitu. Iya. Keren kan, beda dari yang lain. Kita nggak di endorse ini, nggak ini, kita beli produk mereka tapi kita sponsori. Apalagi ini tempatnya juga berusuk banget, ini kelihatan jadi biar tahu. Tapi rasanya enak banget. Iya. Nah ya betul, bener banget. Oke, boleh ya nanti yang mau beli langsung aja ke Bripti, jangan ke sini, soalnya nggak ada kalau di sini. Oke, lanjut ke pembahasan yang masih tentang seputar provok ya. Tadi itu kan kayak udah nyeritain banyak. Nah, kalian tuh tiap kumpul ngebahas apa aja? Iya, biasanya kita tuh kumpulnya, kalau kumpul yang nggak resmi itu kayak ke kantor aja main. Nah, kalau misalnya yang resminya itu kalau kita ngadirin gathering kayak gitu. Gatheringnya biasanya kita ngisi-ngisi acara sih kayak gitu, misalnya provok sama 3 second ngebahas tentang baju. Itu collab gitu. atau apa? Iya, makanya kita kan di sponsornya sama 3 second. Wah keren. Terus kita waktu itu pernah sama Good Day kayak Good Day. gitu di hotel, dan itu selalu di hotel. Kita selalu makan enak kayak gitu. Iya, alhamdulillahnya feedbacknya enak lah gitu. Udah banyak teman, banyak pengalaman, banyak ilmunya juga yang didapat di situ. Ya udah kayak gitu paling yang kayak gitu aja di hotel. Terus kita selebihnya kayak main aja sama teman-teman gitu, ketemu tapi tempatnya beda, lebih ke Bermain sambil belajar lah ya. Betul. Soalnya ada mainnya juga, ada ilmunya juga yang masuk kan ya. Oke, pengen lihat nih ya. Ini provok edisi ke 136, kebetulan ini edisi aku. edisi kamu. Edisi aku. Ada ngebahas tentang renceknya nggak? Ini lebih ke ke SMA 1 Ranca Ekek. Halaman berapa? Di halaman Ini tuh banyak, bukan di Bandung aja. Si provok buka cabang juga. iya, jadi kayak kalau di Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, iya pokoknya Jakarta banyak lah gitu, hampir di semua kota Indonesia ada provok gitu. Berarti di hampir di kota-kota besar ya. Iya, terus kita tuh ada final and first. Apaan itu? Final and first itu jadi kayak jadi kayak acara yang dibuat untuk perpisahan dan kayak welcome buat anggota baru gitu. Oh iya. Final and first. Biasanya kita waktu pas angkatan aku temanya Halloween. Ada Halloween, terus yang sport juga ada, yang tahun belakang aku Halloween gitu. Jadi kita pakai kostum Halloween. Terus ada base kostum, ada terus yang finalnya ada yang base repro kayak gitu. Repro tuh orangnya, provok tuh majalahnya gitu. Berarti emang benar-benar teratur ya si provok itu. Terus ada berarti kalau kayak gitu mah ada start jamnya juga yang teratur itu di Bandung. Iya. Di tiap generasi ganti ketua atau ganti. Oh enggak, kebetulan kemarin tuh Kak Aji dari Repro 4 kalau Repro 4, Repro 5 gitu. Terus diganti lagi kemarin yang di 9. Kak Aji tuh udah, karena dia udah nggak diprovok lagi, diganti sama Kak Dea gitu. Oh jadi repro itu mah. Ya, Repro itu orang-orangnya, provok itu majalahnya gitu. Nah ini ada foto aliannya ya, di halaman berapa nih? 37 ya? Nah ini, iya ada aliannya. Ini sekaligus mewakili anak-anak Ranca Ekek gitu. Ini se-Bandung, alian waktu itu kebetulan mewakili SMA 1 Ranca Ekek. Ini ada SMA 1 Ranca Ekek, terus ada IG-nya, ada ini pesan-pesan mungkin ya. Body goals terus. Enggak, itu kayak enggak salah aja, apa nih pesannya yang konyol gitu-gitu. Kalau di Semarang majalah-majalah itu namanya teh Progresio ya. Iya. Ya, bisa. Ini nih di halaman 48. Halaman 48. Itu yang tentang artikel sekolah. Oh iya ini ada SMA 1 Ranca Ekek basketball, school basket pemborong piala. Wah, ini kebetulan yang buat kamu artikelnya. Iya, ini ada di bawahnya Alia ya. Oke, wah keren. Nanti bisa aku foto ya terus ditampilin di YouTube-nya.
ini suatu karya soalnya. Oke, bagus tentang kelompok. Jadi kita juga bisa tahu gitu orang yang asalnya nggak tahu tentang kelompok. Gitu kan. Soalnya di majalah itu keren lah gitu, banyak ilmunya juga sekaligus berbagi pengetahuan antar sekolah. Update juga soalnya kayak kalau misalnya kemarin habis acara apa selalu ada di Provok gitu. Pensi mana ada di Provok gitu yang Tapi di masa-masa sekarang pandemi masih ada gitu updatean apa-apa. kayaknya enggak ada ya kalau kayak acara musik kayak gitu pasti kayak lebih ke soal tentang corona aja pasti tentang Daring ya gitu pasti. Jadi ya tetap ada gitu meskipun dalam keadaan kayak gini. iya dan pasti lebih menarik sih pasti menarik banget majalah Provok tuh nggak boring nggak kayak ya namanya majalah sih ya emang beda ya enak dibaca aja lah kalau Provok tuh nggak bikin bosan. Karena majalah gaulnya anak SMA lah ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk cara dapetin majalah ini gimana nih? Aku ngebagiin gratis setiap bulan. Iya, setiap edisi aku bagiin per kelas satu, kadang dua. Dari kelas 10 sampai kelas 12 aku bagiin rata satu kelas satu gitu. Dan itu pasti kebagian. Gratis. Gratis. Itu cara dapat dana dari Subroko untuk ini dari mana nih? Kalau itu ada yang kayak sekolahnya mau kerjasama sama Provok itu ada, cuman memang Semar belum Kesana. iya. Pada susah katanya. Susah. Iya. Boleh nih siapa tahu nanti yang lihat podcast ini ada misalkan guru-guru atau apa. Mudahin dong gitu ya. Soalnya kan ini positif banget, asli anak muda banget, gaul banget, sama banget gitu. Jadi ya mudahin lah gitu ya. Udah ini mah udah hampir semua SMA Bandung juga udah ini kan ya. Soalnya emang kegiatannya bagus, positif, tahu ilmu satu sama lain kita SMA-nya. Nah, gitu. Oke, udah nih kayak ada yang mau dibahas lagi tentang kamu? Udah gitu aja. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Tadi kan Alia udah ngomong banyak hal tentang rokok. Pengennya ke Ayuna nih, asik. Apa sih hal yang nggak bisa kamu lupain pas masa-masa SMA? Dari kelas 1 banyak banget apalagi yang apanya yang buruk-buruknya gitu banyak banget banyak banget. soalnya itu emang paling nggak bisa dilupain banget kan kalau misalnya yang kayak gitu Bener. dari kelas Guru yang 1 memalukan itu iya bener. banyak banget Soalnya grow up-nya bareng dari yang bayi. Maksudnya ya gitulah ya. Gimana? pertama dari kelas 1 ya. Awalnya pembagian kelas dulu itu nggak bisa dilupain sih. Bagian Gimana tuh? kelas lagi Tahu kita. ya kan nungguin bagian kelas ya. Aku dulu pertama yang habis itu kelas ini kalian dulu apa aku? Kamu dulu, aku Dulu ya terakhir. Ayunda. Terus aku nungguin kak, mereka kelas apa ya nungguin. Karena pengen bareng, jujur pengen sekelas. Iya. Iya, nungguin mereka apa. Terus udah tungguin. Dari SMP kan bareng pengen sekelas dulu, pengen sekelas lagi gitu. Terus kedua disebut Alia gitu kan seneng gitu ya. Sekelas gitu. Kita sekelas lagi dan dipertemukan kembali. Iya. Tinggal salah satu yang belum disebut, ditungguin lagi. Salsa kan terakhir karena abjadnya kan S kayaknya. Jadinya Dingin ya terakhir kalau ya S. langsung. Aku nggak dingin orangnya. Oh, iya, tahu. Terus Salsa juga ternyata sekelas itu seneng banget sampai pelukan. Soalnya dari SMP kan bareng bertiga juga terus sekarang SMA bertiga juga kayak dikasih apa ya? Dikasih jadi terus aja bareng gitu. Bareng-bareng lagi. gitu. Ya, udah gitu kelas. Terus banyak lah di situ apa ya? Kelas satunya pengen duduk bareng lagi. Terus banyak lagi banyak kenalan juga kan sama se SMP menurut orang sini juga gitu ya. Jadi nggak canggung kayak masuk pertama sekolah tuh nggak awkward sama teman-teman gitu. Gak secanggung waktu SMP. Kalau kelas 7 tuh kelas 10 salah. SMP itu ya. Iya salah. Oh, Kelas 10 masih yang baru-baru anak SMA gitu ya. SMA selayaknya. Iya, gitu ya, belajarnya gini banyak gitu.
pulangnya sampai sore, kaget gitu. Adaptasi lah dari SMP ke SMA. Terus ya pokoknya baru apa ya? Baru beradaptasi, Pengenalan. iya berpengenalan dari kelas 2 SMA banyak banget pengalamannya yang nggak bisa dilupain. Ada nggak pengalaman yang lucu gitu? Oh lucu banget ada. Apa? Boleh di. Yang kita dilabrak baru minggu sekolah. Waduh, Baru seminggu sekolah udah dilabrak. dilabrak Sama kakak sama kelas. seminggu sekolah. Iya. Kelas 1. Iya. Baru sampai LS gak sih yuk itu teh. Yang sekolah punya masalah. Sama siapa nih kira-kira? Alah. Ada lah. Jangan sebutin ya. Iya, jangan. Sebenarnya kayak Gara-gara konyol apa? gak sih masalahnya ya? Cuman ya karena waktu itu masih Nah terus ya dilabrak banyak yang ngelihat penampilan gitulah. Kan aku kalau kan emang diceritain. kita suka kayak dandan gitu ke sekolah. Kobe ya anaknya. Kobe banget. Yang lain Kobe pisan. jujur kayak yang lain tuh pada pias, kita pakai lipin gitu lah ya istilahnya Iya, gitu. dilabrak gitu biasa. Tapi bukan karena cowok gitu. Enggak. Enggak. Cowok enggak. Enggak. Lebih Nggak kayak pernah ke kalau cowok. tapi ada sih yang paling pecah yang kita berantem bertiga sama kelas yang sampai kenapa sih Rik sama rambut aku nih jambak Wah, tahu nggak sih Ran gitu Ran oh ya Itu gara-gara rambut kita dikeruli. itu gara-gara rambut dikeruk. disenggol lagi jangan disenggol kayak Oh, gitu disenggol. Ih, parah banget. Oh aku pertama di apa sih namanya? Pertama kan masuk sekolah tuh ingin fotoan tuh ya di Smarte udah bagus Smarte Smarte baru bagus, pakai tujuannya. baru pakai seragam putih abu temenannya gitu. masih banyak banget ya dari kelas Mia 2 sampai Mia berapa ya Karena kita pas MPLS kan ini jadi segugus. segugus gitu. Kita lagi fotoan kan Smarte ada kat itu ya tahu nggak kelasnya yang teh yang depan masjid. lapang itu yang masjid Masjid. jadi Ya, ada kelas, ini ada jalan, ada kelas lagi. Kan jadi Pak Tabrak tuh kaca tuh kelihatan keluar teh ya. Gimana nih ceritanya? Kita di sini, kelas ini tuh kelas 10 kan di sini. Ini kelas 11 11 kelas. kelasnya Jayol gak sih Iya, jadi ternyata fotoan. kita fotoan doang dikeprokin satu kelas etis gak sih nggak etis kan ya Oh, jadi satu kelas. Iya. Apa dikeprokin gimana? Gak lucu Karena kita lagi foto-fotoan. Gitu sampai lama banget. sih nggak sih Mungkin karena kalian juga artis gitu apa gimana? oh, enggak Enggak, tapi kayak sambil ngeprokan tuh kayak yang ngomong-ngomong Oh, jadi kayak ngeprokin tapi ngeledek gitu lah. ya kan panas tuh nggak mau digituin. nggak mau digituin nggak bisa digituin emang salah kita apa kenal aja Itu kalian berberapa pas? banyak kan Banyak kan? banyak kan karena Sebelas karena ada yang waktu itu ada yang jadian ditembak bawa bunga kan temen kita ada Oh, terus, iya. kayak dikeprokin kayak apa sih gitu kayak maksudnya kayak kampung banget gak sih kayak gitu ya nggak etis juga kayak gitu ya intinya kita juga suka digituin jadi Oh, jadi salah satunya ya yang lucu berarti ya. lucu sih soalnya kayak labraknya kayak serius ya itu sampai panjang banget. wah Jadi ribet gede. lah Oh, jadi masalah juga. Masih pacar teman kita yang itu juga marah kan cowok ya gitu kan. ya Siapa itulah biasa orang-orangnya sampai ke IG chat itu ya. biasa Ya, baru masuk itu. itu tuh awalnya yang orang kakak kelas kita yang nyindir di komen gak sih Iya. di komen awalnya padahal kita nggak merasalahin ya taunya nyindir di komen Kan di apaan sih? fotonya di-upload tuh. Di betul komen. aduh kok ngakak ya Berarti kalian udah pertama masuk semua langsung berhadapan dengan masalah. iya impressionnya nggak bagus nggak sih masuk sekolah kayak gitu ya sedih sih Sedih. Tapi setuju. ya itu ada pengalaman tersendiri juga. Jadi Iya. kalau diceritain juga itu nanti lucu. Tapi ya itu ada pengalaman tersendiri juga. Jadi kalau diceritain juga itu nanti lucu gitu. iya kalau sekarang udah lucu sih ya kayak ketemu sama kelas yang waktu ngelabrak kita juga udah baik-baik aja ya follow-followan juga sekarang kayak konyol aja gitu itu mah Padahal tanyain ke kakak yang waktu itu masalah gimana dulu tuh kita gitu. sayangnya nggak main kalau main pengen ditanya pengen ngobrol Ngobrol. Tapi jangan manja ya. Udahlah lupain gitu. Terus kelas berapa ya? Kelas 2 ada lagi. kelas 11 tuh itu yang iya, parah
itu sampai kita udah marahnya udah parah. Udah parah. Itu Terus kayak sekolah dari teman-teman juga kakak kelas biasa sih selalu sama kakak kelas nggak tahu yang kenapa. ngerti gitu kayak Ya mungkin modelnya ayah kelas mah memang setiap sekolah juga mereka merasa ini mungkin mereka tuh merasa senior wah parah gitu. Kitanya beda. tapi kayak Biasa udah nggak aja. zaman gak sih kalau senioritas gitu ya, kayak lebih enak jadi temen kakak kelas tuh kan enaknya kayak gitu ya. Kan merangkul juga kan ya. Cuman yang modern memang udah ini sih kebiasaan kalau di kita mungkin susah jadi. Nah, Pengen cerita nih, waktu itu di masjid ya kita mau sholat sholat duha ya kalau nggak salah. Iya, satu. Soalnya sepi masjid, kita lagi wudhu. Emang kita kalau ke sekolah rambut selalu dikeli, zaman kelas dulu tuh kayak rambutnya panjang banget gitu. Terus diterakin Rapunzel lagi wudhu. lagi Rapunzel. Iya. Tapi alhamdulillah juga sebut Rapunzel. Iya, Cuman nggak kayak apa-apa, itu tapi ngeledek kayak kayaknya. ngeledek. Iya, Ngeledek kayaknya. soalnya di situ kebetulan di masjid cuma dari kita doang yang mau sholat ya. Waktu lagi wudhu ya gitu kan marah. Yang bisa nggak siapa kamu ya, ceritain dong. Oh iya, lagi di kantin, lagi jajan. Itu gimana ya tiba-tiba Berdua nih dia sama Salsa ya. gitu. Aku lagi Jajan doang, jalan. lagi ngambil makaroni. Eh, Kan sempit tuh, nggak sempit banget sih sebenarnya. Cuman dia kayak tiba-tiba yang gitu ngeliat. Wih, Sih katanya, kenapa gitu, kenapa Serol kok bacok gitu ya? ya ke aku. Dah gitu Pas biasa di situ. nggak di ya udah nggak apa-apa digituin doang. Terus ternyata pas pulangnya lagi kan Smart tuh tahu nggak sih yang Yang Kakak WC kan tahu ya di Smart sekolahnya yang WC yang cowok geningan, yang jalannya kecil itu kan ada selokan jalan kecil yang suka jadi tempat parkir juga. Nah itu kan ada sekat sama solokan, gak jalan lagi cuma segini. Ini kan otomatis tempat parkir, ada banyak orang lewat juga. Aku udah berdiri nih di sini yang di atas dekat solokan. Nah yang orang itu yang nyenggol tuh ngedempet gitu ke aku, kayak mau gegituin lagi juga. Terus Cuman kalau jatuh kan keselokan kalau ya. aku ke kiri aku kesolokan beneran ya, jadi aku yang ke kanan. Mungkin dia ngerasanya aku yang nyenggol dia gitu. Dan tapi panjang itu juga itu. panjang lah aku. Itu Nah mereka itu kan jam 12 kalau nggak salah lagi istirahat. Iya, istirahat ke pertama siang kan ya. Iya jam 10 pokoknya siang istirahat pertama. Nah itu sama kejadiannya. aku, dia cerita kan ke aku Dia yang gini. nafsu. Kata aku, Dia yang nafsu. terus ini orangnya DM sama aku, kata aku teh DM ada masalah apa sih ke kelas sama aku digituin. Bodoh amat mau dia kakak kelas mau gimana juga ya, kalau dia yang nggak sopan ya udah, kita kan sama-sama manusia gitu. Sama aku di DM nyamperin ke kelas. Itu istirahat ke 2 sore. Itu rame sampai ngeliatin semuanya. Itu benar-benar wah udah marah aku, udah Lihat gak sih? apa gitu. Oh, enggak, Rara jauh ya kelasnya kayaknya. Terus kayak apa masalahnya apa gitu, nggak ditanyain masalahnya nggak ada. Saya kenapa semua kayak gitu sih, Sampai keluar semua. Semua Kan heboh jadi. kelas 11 tuh di sini. Di sini sejarah juga kelas 12 kan, ngadep semua. Itu lagi istirahat kalau di luar semua. ditanya masalahnya nggak ada, masalahnya nggak bisa jawab. Terus apa ngomong Rapunzel gak suka sama rambut aku nih jambak. Diem dianya digituin. Pokoknya mah sering digituin yang nggak bisa dilupain mah. Iya. Berarti pertemanan kalian itu pernah penuh dengan masalah. Iya. Tapi seru lah ya. Seru. Akhirnya kan kalau misalnya nggak Jadi dilabrak, nggak di sekolah, nggak di sekolah aja, terus sampai sosial media gitu sering Sering war-war gitu di sosmed. orang-orangnya. tapi rata-rata yang udah berantem biasanya jadi kayak baik Temen nggak dia. sih? Jadi Terus baik. yang lebih konyolnya lagi kan kalau UAS atau tes gitu satu kelas kan sama kelas 12, sama kelas. satu kelas sama kelas itu, keren nggak? Terus gimana tuh? Terus aku itu pernah aku nitip ke teman aku, terus gak sengaja kelempar ke si geng itu. Ya sorry kelempar ke kepalanya, aku gak maksud, jujur demi Allah gak maksud. Masa lagi di situ? Enggak, cuman dia nyenggol aku dong ya. Ya sorry gitu kan, gak sengaja. Berarti kalau kayak gitu mah mending musuhan dulu aja sama semua orang, nanti ketemenan dong. Bener, tapi nggak temenan sih, cuman kayak ya udah lebih ya udahlah gitu. Baik. Terus mereka itu yang follow Instagram. Iya. Oke sih ya itu. Iya. Follow, kamu damai gitu.
Wah, berarti ya. Nah, Aduh. nah, Aduh, barangkali nanti nonton nih. Nah, itu Iya, mah halo teteh. Yang udah kan lah ya. Teteh. nah itu jadi kelas 1 kelas 2 mah sering digituin mah kayak masih baru-baru ada di sekolah mungkin ya, jadi gimana ya? Kayaknya inceran juga gitu buat si kakak kelas teh gabut nih, nggak ada masalah, mau ada masalah gitu. Sekolah teh full day merenya capek gitu. Yang lebih Pingin parahnya berantem. lagi cowok-cowoknya sih parah banget itu, kayak aduh parah ya kalau diceritain tuh, dikat aja nanti dites gitu. Kita lagi jalan, lagi porak ya, kita lagi jalan dikatain yang aduh kayak kasar. Nggak apa-apa, nanti kan ditit biar orang apa nih gitu. Agak sih kayak Keren. Kasih tau apanya? Oh, kasih tau. dimasalahin juga kita yang labrak cowok ke rumahnya ya, nggak malam-malam. Itu emas, wow, keren. Tapi jujur kayak terharu sih dibilangin itu emas, ya emang emas. karena Iya, emas iya. namanya Karena mahkota wanita. Iya. kita emang orangnya nggak suka digituin sih, jadinya pas kayak gitu itu kayak pengen kasih Iya, tahu tapi gitu bukan biar kalian aja, meren orang-orang Iya juga kalau sih. digituin Iya. pasti. Tapi ada juga kan orang yang diem, ya udah nggak apa-apa, biarin udah kakak kelas. Tapi aku nggak mau kayak gitu, jangan. Aku nggak mau orang-orang mikir ke kita semua tuh jelek gitu, nggak kayak gitu. Emang apa ngomong kayak gitu? Ya. Apa gitu urusannya gitu? Tapi kalau Adit dikatain kayak gitu nggak akan marah dia, soalnya nggak Iya, punya. soalnya nggak punya. Iya, bukan. Kalian juga kalau dikatain kayak gitu nggak Aku juga punya. nggak punya. Iya. Ya udahlah. Oke, seru sekali ya. Tadi kan banyak pembahasan tentang hal-hal apa yang nggak bisa dilupain dari masa SMA. Banyak banget kalau diceritain mah bisa sebuku Ramadan penuh ya. Pasti kan. Wah, susah. Ternyata memang hidup di SMA itu komplikated, banyak sekali. Seru, kaget juga. Mungkin banyak saingan-saingan merasa tersaingi. Terus gabut juga. Terus gabut Iya. juga. Itu sih yang Mereka tuh gabut. tantangannya tuh gabut. Kalau merasa tersaingi enggak sih, karena kita nggak begitu wah juga ya, Nggak. mungkin gabut aja Gabut. kita disebutnya ya. Pokoknya intinya kalau tiap-tiap ada yang mau nyari masalah, gabut aja. Biar kita mikirnya juga nggak terlalu negatif. Biar enak kan ditanggepin, yang gabut ditanggepin kan rame. Iya, Makanya kita tanggepin. berarti sama-sama gabut. Iya, betul sekali. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Kan kalian tuh kayak kalau ngeliat Alia, Ayunda, Sasa, Gistin, dan yang lain-lainnya kan ya, kalau ngeliat kalian tuh wah pertemanan banget gitu ya. Jadi gol gitu ya. Ya apalagi dari SD. Benar, udah bertahun-tahun kan ya. Untung nggak dari lahir kan ya, beda itu namanya. Beda tahun Beda. Nah, waktu itu sempat ramai nih gitu, banyak obrolan orang kayak orang pengen tahu juga. Kayak aku juga kan waktu itu kan aku bikin podcast nih, orang ramai bintang tamunya Sadi, aku kasih tahu mau ngundang ini. Wah, kayaknya seru. Nah, mereka langsung kayak gitu kayak pengen tahu apa gitu. Tapi jujur waktu aku di chat sama Rara disuruh ngomong masalah itu ngakak. Oh, ngakak. Ih, seru-seru emang pada kepo gitu. Nah itu. Iya, pengen makanya. tahu, gitu. Terus aku mikir ya udah sekalian aja ngomongin tentang sisi-sisi negatif yang sebenarnya nggak kayak gitu yang mereka yang membenarkan lah gitu. Takutnya kan pemikiran orang beda-beda ya. Kayak kan dari Gistin kemarin udah gitu kan, pemikiran Gistin seperti itu. Pemikiran kalian nanti kan sih juga ya obrolin lagi juga gitu. Nah kalaupun kalian masih beda pemahaman itu ya nggak apa-apa kan, karena perbedaan itu indah. Gitu. Bener nggak? Kalau kita Indonesia ini nggak akan bisa ini kita Indonesia kalau misalkan tidak sama-sama menghargai perbedaan. Kita akan menjadi Pancasila. Jangan. Oke, lanjut berarti. Sekarang kenapa gitu kalian yang kelihatannya goals tapi tiba-tiba jebret ada masalah? Gimana? Lamanya temenan gitu. Sebetulnya saling mengenal satu sama lain. dari Sampai terus ya, buruk-buruknya kayak aja berjalan, tahu gitu. sampai setiap hari main kayak makin kelihatan. Apanya nih yang kelihatan? Apanya ya, sifat asli. Oh, sifat Iya. asli. Mm-mm. Mungkin memang yang dibilang sama orang lain
goals, kompak banget, kemana-mana bareng. Ya emang bareng-bareng Iya, goalsnya tapi gitu, ya cuman kan di nggak belakangnya tahu di dalamnya kayak gimana yang kita rasain. Ya, geng kalian tuh ada namanya nggak sih? enggak ada, bukan Nggak ada. geng. Kita suka marah ya kalau dibilang Bukan geng. geng. Apa sih orang ya. bukan? Berarti aku marah ke aku nih. Oh, tadinya langsung marah. Tuh geng si Christine kayak gitu. Yang nggak ada leadernya kok, bukan geng, orang temenan doang gitu. Kesannya kayak ada leadernya kan, kayak ada ketuanya lah gitu. Padahal enggak. Ya, berarti kalian mengatasnamakan teman aja, nggak kekomunan gitu kan? Enggak. Nanya itu kenapa gitu bisa sampai awal permasalahannya kayak gitu. Rame banget itu. Kalau artis mah kan rame di TV-TV, nah kalian juga sebenarnya rame juga di sini. Jujur kalau misalnya nggak berantem di Instagram nggak akan pada heboh sih. Kalau misalnya kita diem-diem Enggak, aja tapi nih. bakal tahu juga mungkin diem ya karena sering SG bareng mungkin ya lama. Pasti orang juga banyak tanya. Hanya dari situ mungkin kenapa nggak sering bareng-bareng. Ya sih ngerasain dari pas masih sekolah juga yang kelas 3 terakhir itu emang udah nggak bareng di situ, Udah nggak bareng di kelihatan kemana-mana ke kantin bareng, ke ini bareng. Karena sampai yang kelas lain yang jarang ngobrol aja sampai nanya nyamperin gitu. Kan, Oh berarti- kenapa nggak pernah bareng lagi gitu-gitu. Dan kayak si pikiran orang-orang lain itu pada yang inilah itulah gara-gara cowok lah gara-gara ini. Nah, iya. Tadinya yang kita gak mau nge-up nggak gitu, bukan kayak gitu masalahnya. Jadi ya terpaksa aja nih harus cerita nih kayak gini nih yang benernya gini Sampai mikirnya gitu. oh yang jahatnya kayaknya geng iya sih geng ini ya orang ininya deh kayaknya yang bikin ininya atau merekanya salah ya gini karena kan nggak tahu ya. Tapi Namanya kayak gimana. waktu awal tuh dinilai jeleknya kayak kita nggak sih Yuk? Karena waktu pas itu di postingannya dia banyak yang kabar ya bla 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 gitu. Apa sih gitu. Ya Nggak usah nimbrung nggak sempat sih? kesel aja gitu kan sama kita ditutup-tutupin tapi dia kayak mengungkapkan gitu jadinya kesel gitu. Tapi kita emang enggak yang kayak gimana ya udah Udah. gitu, udah nggak temenan, enggak yang gembar-gembor di Instagram ngeliatin kalau kita nggak temenan gitu Nah, ya. gitu. Nah Pinginnya semenjak kan ditutupin postingan gitu. itu baru aja kayak nunjukin banget ya ya apa sih orang kita nutup-nutupin gitu. Tahu kan kalau jual postingannya komen. Iya, itu aku pokoknya tiap detik nih. Wah, cek kayak kemarin tuh. Wah, ayo dia. Oh gitu. Asli emang bener ngepoin banget, tanya aja. Itu biasalah masih umur segitu egonya masih sama Iya, jadinya benar. pengen iya Betul, enggak gini pemuda gitu lah kayak ya. nggak kayak gini gitu kan. Mungkin kalau pikiran kita udah kayak sekarang mungkin nggak akan terjadi ya kayak gitu. Karena juga ngeliatnya kalau begitu Udah kayak Nyesel, ilfil sih nyesel. Lain kayak gitu, ngelakuin gitu. memalukan yang dulu Iya. tuh. ya, karena emang ngerasa semakin dewasa tuh semakin apa ya kalau tentang pertemanan tuh Makin ke filter sih kalau kata ya aku. lebih memfilter banget. Memfilter orang-orang gitu. Walaupun yang dulunya kayak dulu mah kan banyak tuh sini sedikit. Iya. Masa sih? Ya Kalau kayak sama aku ya nggak tahu ya sama yang lain gitu. berarti kan sekalian itu di sini juga kalian tuh kayak ya ininya mah klarifikasi cuman kan dari seujonitas orang-orang kan dari kan seujonitas kan orang-orang tuh kan nggak tahunya kan masalahnya tentang cowok tentang apa. Nah kalian kan bisa bahas di podcast ini. Jadi sebenarnya Kan dulu kita kayak ya yang bareng-bareng banget gitu ya kayak dagang bareng ya. Ya itu sih. Jujur keren banget. Aku juga kayak Hasil dari dagang kita itu tuh liburan gitu kayak itu tuh liburan kita sedagang. ya banyak orang yang ngabisin uang ortu kemana-mana terus itu kita dagang uangnya buat apa ya itu ya beli ya liburan yuk gitu kayak pingin aja liburan gitu. Jujur kayak apa sih kayak kalau kita pengen apa nih yuk kita foto pakai cover bareng yuk kita nyari uangnya pakai duit sendiri aja jualan tuh Saking kayak pingin ya sering pingin bareng-bareng iya pengen bareng pengen ngerasain usaha bareng kita pernah bikin party planner ya bikin party planner kue cubit ya selalu kan suka beli kan ya waktu itu kan pas puasa Setiap juga puasa. sempat beli gitu kan ke karena gabut juga puasa yang lagi jualan yuk gitu. ya jadi yang nggak yang kayak dikejar orang. Enggak kan ya. iya Mainnya gini. ya tapi kayak main gaul tuh ya memang mungkin beda waktu pas Kita seusia tuh
seusia maksud bukan seusia, semasa mereka tuh beda mungkin sama kita. Kita tuh kayaknya lebih kayak ke ya kasarnya nakal, tapi nggak nakal sih, emang kayak kita nakal, orang mereka juga ngalamin kok sekarang gitu gak sih? Yang orang-orang yang dulu nakal misalnya kayak dugem misalnya kayak gitu ya, tapi kan mereka juga ngalamin, pasti ngalamin gitu ya, yang ngomong rata-rata yang ngomong kayak gitu tuh pada ngalamin, bahkan ada yang lebih kacau dari kita gitu. Iya, jadi kan memang masa-masa SMA itu masa-masa sebenarnya mencoba kan ya, memang dari sisi psikologinya juga gitu. Bukan kalian aja gitu, kayak mereka yang ngomongin juga pasti berpikiran, wah pengen nyoba nih, padahal kan mereka ngomongin, mereka juga yang ngelakuin kan. Iya, Kan kayak cuman gitu. beda waktu doang sebenarnya. Kalau kita kayaknya lebih kayak ke awal SMA, misalnya kayak langsung, kalau mereka masih kayak "Ih, apa sih gitu kayak gitu, tapi kan mereka mungkin akhir-akhir ya baru baru tahu baru baru ngerti. baru ngertinya gitu, makanya kita dinilai buruknya dari situ, Sering banget. kayak dikata-katain. Banyak foto-foto yang dipulang, dikomen-komenin, disebut-sebut. Berarti kalian tuh udah bener-bener ya mirip keadaan artis ya kan, banyak netizennya, bener gak? Bener lah. Jadi kita tuh masih sedikit, apalagi artisnya kesini. Tuh artis kan kayak mereka juga kan bilang risih gitu kalau misalkan ada haters yang kayak gini, kalian juga kan mengalami, berarti kan kalian udah wah hampir setara dengan artis kan. Pakai celana pendek kayak komen. Soalnya kan harus pakai baju, Saya nanya kok pakai baju. urusan banget badan-badan kita. Iya, Sebut-sebut cewek-cewek gitu. nah, oke, itu kan awalan ya, awalan dari permasalahan yang kalian juga udah bilang bahwa ini permasalahannya bukan soal cowok, soal apa, bukan. Ada Ya mungkin lebih salah paham gitu ya. Enggak. Oh enggak juga. Enggak, Kata sebenarnya nggak aku, salah paham. ya. Jadi gimana? Boleh. Sebenarnya kayak dari dulu udah ngerasa. Tapi dari dulu sih nggak baru-baru juga nggak kayak kita. Kenapa sih dia kayak gitu? Udah gitu. Enggak sebenarnya. Sebenarnya kayak dari dulu udah ngerasa gimana ya? Udah stres aja. Nggak Mau. cuman dulu tuh kayak masih yang kecil-kecil lah gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, bisa dimaafin, atau mungkin ya dia cuma gini doang, dia kayak oh udah dia kayak gitulah orangnya gitu. Cuman kayak makin kesini kayak orang makin sabar gitu kan. Tapi yang nggak bisa ketahan, lu udah sabar banget nih gitu, tapi udah nggak bisa ketahan. Oh makin gitu ya, kayak gimana ya, jadi ngaruh ke semuanya sih, udah kayak kita aja yang rasain. Awalnya tuh kayak sebenarnya kita mendem masing-masing, nggak ngomong apa yang dirasain sama kita. Jadi tuh kan nggak ngomong. perorangan tuh kayak mendem juga Ada gitu. sakit hatinya gitu. Tapi nggak saling punya Tapi kan saling ngomong. Ya, tapi nggak saling ngomong. Nah ada di suatu waktu Puncaknya banget. banget, ada satu teman aku nangis Siapa nih, nggak akan disebutin? Nggak Wah, usah, pokoknya mah nangis. ceritain tentang gini. Kita keluar, oh iya gue gini, jadi kayak oh iya bener, sakit pernah. hatinya bareng-bareng gitu. Oh pernah gini, sakit hati ya gini gitu. Kayak udah semakin, mungkin waktu itu masih umur belum apa ya, jadi masih kira yang penting mah temenan gitu ya, teman. Cuman makin kesini makin ngerasanya tapi kan nggak baik kalau kayak gitu juga gitu ke kitanya, nggak yang penting punya temen, tapi kan kita juga harus ngerasa gitu. nyaman, ngerasa apa ya, ngerasa saling meluk juga ya, sejalan. Nggak penting juga sih sebenarnya Karena seberapa sesuatu yang lama. dipaksain juga kan nggak bakal baik ya, mungkin kayak gitu kita terlalu memaksain, jadinya kan berujungnya gini. Gak penting juga sebenarnya kayak seberapa lama kita bareng-bareng. Kalau memang gak nyaman ya percuma gitu. Mau kan banyak orang yang ngomong ih sayang temenannya udah lama tapi nggak gitu. tapi ya berantem, akhirnya malah berantem terus musuhan gitu. Nggak gitu. Mau seberapa pun lama hubungan, kalau memang toksik ya memang harus diudahin gitu kan. Gak kayak pacaran aja, temenan juga, karena temenan itu menurut aku ngaruh banget ke hidup aku jujur, karena sehari-hari bareng, sama aja kayak pacar kan. Malah kalau temen tuh lebih tahu buruk-buruknya, baik-baiknya gitu. Ya, berarti
kurang lebih seperti itu. Atau ada lagi yang mau dijelasin? Enggak, gini, sebelumnya itu yang komenan Instagram. Ya komen Instagram Nah, gimana? komenan Instagram itu sebelumnya kita udah ngomongin Udah bareng-bareng, obrolin. diobrolin bareng-bareng baik-baik. Itu Baik-baik baik-baik banget. Makanya kaget. Diomongin baik-baik, terus aku nanya, kita nanya semua ke Christine, Gis mau nggak berubah? Terus jawaban dia kayak nggak bisa, katanya mah aku gitu. Kayak Nggak bisa sih mau, kalau cuman misalnya butuh waktu gitu, butuh waktu gitu kan. Kayak tetap digitu-gituin juga gimana? Kayak hati udah gak nerima gitu. ya pokoknya intinya dari dia mungkin nggak bisa berubah gitu dan kita juga nggak bisa menerima gitu ya jadi akhirnya kita harus ya udah maksudnya kayak dia kita gitu dan alhamdulillahnya karena kita udah maksudnya kayak udah ngerasa nyaman gitu alhamdulillah kita nggak pernah ada masalah maksudnya kayak kita berlima gitu ya, aku Ayunda Sasa Pimpi Indri tuh alhamdulillah adem-adem aja kalau ada masalah ngomong langsung nggak suka ngomong langsung apapun itu ngomong gitu gak kayak yang dulu kan pendem dia ngomong kayak dipendem apa gitu. Jadi hal kecil juga ada yang bikin kayak enak gitu. Jadi saya punya yang besar banget. Dari hal kecil dikumpulin lama-lama kan jadi gunung ya. Jadinya meledak itu. Heeh. Ya, berarti benar ya, jadi banyak sekali pelajaran gitu yang diambil gitu kan. Berarti memang benar teman itu lebih seperti pacaran, cuman lebih lagi tingkatannya karena apapun sesuatu itu harus nyaman, benar nggak? Iya, didasari dengan nyaman. Oke. Ada lagi nggak waktu Instagram rame nih, kan sempet nih ada komen-komenan kalian yang wah kamu komen apa gitu aku ternyata. Iya, karena Kenapa? Itu aku yang ngomen karena sebenarnya pikiran maksudnya mereka juga yang ngomen biar nggak terlalu gaduh jadi aku aja yang ngomen satu akun nggak usah banyak kayak nyerang kesannya kayak nyerang perwakilan lah kasarnya gitu. maksudnya kayak aku juga nyampein maksud anak-anak tuh kayak gimana gitu anak juga di situ ngejelasin kamu gak usah bikin asumsi orang jadi kayak kita yang negatif kayak gitu kan orang nggak tahu yang sebenarnya gimana gitu ya dia nunjukinnya kayak gimana ya? Ke kitanya juga oh nggak gini gitu kayak sekarang mikirnya kan harus orang-orang dilurusin nih gitu pokoknya nggak mau aja ada yang ada yang mikirnya tuh kayak nggak bener gitu kayak gini kayak gitu enggak gitu dan selalu kita selalu benerin ada orang ngomong oh gara-gara cowok ya gini enggak bukan kayak gitu dijelasin biar bener ngerti gitu biar nggak pada salah paham kadang ada yang gara-gara oh ini kadang ada yang kayak udah ngerti dari awal ada orang banyak yang nanya Iya, jauh-jauh juga karena sosial media sebar kayak gitu. makanya aku bener kalau itu aku kepo juga sebenarnya kan. Soalnya ya hampir lah gitu nanyain juga orang-orang di situ. Nah, tapi endingnya gimana nih sekarang? Apa masih bareng atau gimana? Udah masing-masing atau gimana? Masing-masing tapi masih temenan tapi masih masih baik sehat. temenan Jadi kayak masalah yang kemarin itu udah gitu. Mas Karena emang sulit ya kalau untuk nerima sifat itu sulit kan ya sebenarnya kalau kitanya emang katanya kan harus mencintai dulu kekurangannya baru kelebihannya tuh cuman kita juga harus nyari dulu yang maksudnya kurangnya gimana yang lebihnya gimana gitu apa cocok gak di diri kita buat nampung si kekurangannya itu gitu kuat gak gitu mungkin kita nggak kuat lah gitu nggak sejalan lah intinya mah. berarti udah masing-masing sekarang mah dan tapi baik-baik kan apa kayak Tapi kita sama Bila masih main ke rumah. Biasa, biasanya main ke rumah gitu. ya karena kemarin juga kan bilang sama Bila dia bilang tuh masih kesana sini lah netral lah. ya karena kok- dia nggak terlalu masalah cuman Bila tuh bagus pada saat di masalah itu dia yang dewasa lah ya, maksudnya kayak nggak mihak ke ini, nggak mihak ke itu. Maksudnya kayak dia lebih bisa "Ya udah nggak apa-apa mungkin dia gitu ya. Dia masih pengen temenan sama kita semua gitu bagusnya gitu dia emang dewasa banget pas di situ posisinya. Iya berarti ya kayak gitulah alhamdulillah ya. Udah nggak apa-apa orang waktu kemarin aja kita bercanda-bercanda sama Bila yuk
buka bareng sama Gistin, cuman keburu corona. Bila dikasih tahu nggak ke Gistin mau buka bareng? Oke, sekarang mah kan kalian misalkan udah biasa aja, yang penting mah kan masalah beres. Nah, orang-orang tahu gimana permasalahannya, berarti nggak ada sulitanitas lagi. Nah, berarti clear ya sekarang. Dan aku juga ngundang di sini bukan karena apa pengen gimana membesar-besarkan masalah lagi ya. Perlu kita ketahui, aku di sini ngundang memang buat seru-seruan, terus memang buat kayak meluruskan juga. Jadi orang bertanya-tanya tuh tahu gitu bahwa yang sebenarnya itu seperti ya. Intinya nggak bisa bareng-bareng karena nggak sejalan. Mau pemikiran, mau apapun itu nggak sejalan. Jadi intinya itu aja. Ya, itu aja tadi ya. Dan Bukan aku karena di sini hal nggak- cowok, bukan karena hal-hal yang lain gitu, bukan. nggak ngelihat siapa yang salah gitu, siapa yang benar, enggak gitu. Ya, kalian punya pendapatnya seperti ini, kubu ini juga punya pendapatnya seperti ini, dan kita harus menghargai sama lain. Ya. Oke, ini aja pesan-pesan buat adik kelas atau enggak siapa gitu yang anak masa-masa SMA sekarang di untuk persahabatannya kayak gimana gitu, pesan-pesan kalian buat yang anak-anak muda gitu, anak SMA dari lihat Dari aku, perbanyak teman itu harus. Cuman memang kita harus lebih memfilter lagi orang-orang yang layak di sekitar kita. Nggak semuanya harus dekat. Punya teman banyak itu bagus, cuman ya relasi juga kan? Iya benar. Cuman ya kalau untuk dekat, untuk tahu segalanya kita harus memfilter juga, harus lebih memilih-milih juga. Gak sembarangan juga gitu ya maksudnya. Apalagi kan untuk temen tuh kayak nggak ada jangkanya nggak sih kayak. Bener. Iya benar kan, makanya harus tahu juga seluk-beluknya kayak gimana, paham sama sifatnya juga gitu, mau menerima apa enggak gitu. Itu dari Alia. Kalau dari Ayunda gimana nih? Dari aku kalau misalnya bertemu tuh kalau emang apa ya, deket banget bersahabat gitu harus bisa saling menghargai sih satu sama lain, benar-benar saling menghargai banget gitu, gak apa ya, Gak cuma saling temenan doang. harus saling menghargai aja, Harus saling menghargai. mau dari pendapat kita harus saling menghargai dan harus apa ya, sama memberi feedback yang sama gitu. Jadi saling menguntungkan lah ya. Dan kalian juga kan waktu itu udah sempat jualan, itu juga kegiatan positif ya. Jadi enggak semua apa yang dilihat sama orang-orang negatif terus enggak gitu kan ya. Malah kayak kita sekarang udah nggak ngelakuin, kayak udah pensiun lah gitu ya ceritanya, kayak udah baik gitu. Nah orang-orang yang ngomong baru terjun mana aja. Iya, mereka juga terjerumus juga. Iya makanya Kesel ya. gak usah ngomong deh yang kayak gitu ya, dulu gak usah ngomong kayak gitu, toh kamu juga pasti merasakan masanya gitu. Oke, berarti udah ya, aku rangkum sedikit. Tadi kan kita udah panjang lebar membahas tentang persahabatan kalian, terus masa-masa kamu di SMA masuk ke Provok, terus kalian sering diomongin sama orang-orang negatif dan lain-lain. Itu udah panjang lebar dan memang mungkin buat kalian sendiri tuh memang tidak mengenakan gitu kan ya. Bawa aja ya. Hidup mah gitulah, terinspirasi dari gabut lah. Gabut, sama-sama gabut jadi ditangkepin. Sama-sama gabut jadi ditangkepin. Oke, terima kasih gitu buat kalian udah datang ke sini, udah penuhi undangannya. Maaf juga gitu, aku cuman segini-gininya gitu. Cuman dikasih ini aja. Oke, pokoknya makasih, sukses terus buat karir kalian. Salam juga buat teman-teman kalian yang mungkin punya kesibukan sekarang masing-masing, karena Sastra juga udah pramugari ya. Di mana nih? Yang tahu pramugari di mana? Lion Air. Dan sekarang kerja mungkin. Oh, masih training. Oke, bentar lagi. Oke, sukses terus buat Alia, sukses terus buat Ayuna, dan salam buat teman-teman yang lain. Pokoknya jaga terus persahabatan kalian dan sampai akhir masa. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.